Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai guru dengan tugas tambahan dan beban kerja guru. Sudah siap menyimak materi dari kami? Langsung saja, mari kita mulai. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, saya Muhammad Rian Hidayat dan teman saya Huzaini Aulah Sani. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai guru dengan tugas tambahan dan beban kerja guru. Yang pertama, guru dengan tugas tambahan. Dalam Permendikbud RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, telah disebutkan pada pasal 3 ayat 1 bahwa salah satu beban kerja guru adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kemudian tugas tambahan yang dimaksud dijabarkan pada pasal 4 ayat 7, yakni meliputi A. Wakil Kepala Satuan Pendidikan, B. Ketua Program Keahlian Satuan Pendidikan, C. Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan, D. Kepala Laboratorium, bengkel atau unit produksi atau teaching factory Satuan Pendidikan, E. Pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu, atau F. Tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E yang terkait dengan pendidikan di Satuan Pendidikan. Sedangkan menurut Trianto dan Tasrial pada bukunya terbitan 2015 pada halaman 203, pelaksanaan tugas tambahan guru ini dikategorikan menjadi dua, yakni tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Adapun tugas tambahan guru yang mengurangi jam mengajar tatap muka mencakup 1. Menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun, 2. Menjadi wakil kepala sekolah atau madrasah per tahun, 3. Menjadi ketua program keahlian atau program studi atau sejenisnya, 4. Menjadi kepala perpustakaan, atau 5. Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau sejenisnya. Sedangkan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikategorikan menjadi dua juga, yakni tugas tambahan minimal 1 tahun seperti menjadi wali kelas, guru pembimbing program studi dan sejenisnya, dan tugas tambahan kurang dari 1 tahun seperti menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya. Berdasarkan pendapat-pendapat tadi, secara singkat tugas tambahan guru meliputi menjadi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala laboratorium atau bengkel, dan kepala perpustakaan. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 1. Peranan kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam peningkatan mutu dan kualitas sekolah. Daryanto dan Tasrial menjelaskan bahwa tupoksi kepala sekolah meliputi 1. Kepala sekolah selaku edukator, bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 2. Kepala sekolah selaku manajer, mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, menentukan kebijaksanaan, dan mengambil keputusan. 3. Kepala sekolah selaku administrator, bertugas menyelenggarakan administrasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kepala sekolah selaku supervisor, bertugas menyelenggarakan supervisi atau pengawasan mengenai proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin, bertugas memahami kondisi guru, karyawan, dan peserta didik, kemudian membuat, mencari, dan memilih gagasan baru sehingga dapat menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab.
Yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai inovator, bertugas melakukan pembaharuan di berbagai bidang sekolah mulai dari kegiatan belajar mengajar, bimbingan konseling, ekstrakurikuler, dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator, bertugas menciptakan hubungan kerja yang harmonis, baik itu antar sesama guru dan karyawan maupun antar sekolah dan lingkungan. 2. Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan kepala sekolah. Trianto dan Tasriel menjelaskan bahwa instrumen penilaian kinerja kepala sekolah diukur dari aspek pelaksanaan tugas pokok, komitmen dalam melaksanakan tugas, dan hasil kerja yang tercermin pada prestasi sekolah, guru, dan peserta didik. Komitmen dalam tugas tercermin pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah telah ditetapkan bahwa ada 5 dimensi kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian. Maksudnya kepala sekolah harus memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin sehingga dapat menjadi teladan bagi warga sekolah. Yang kedua, kompetensi manajerial, yakni kepala sekolah harus mampu menyusun perencanaan sekolah dan mengelola berbagai aspek di sekolah seperti pendidik, sarana prasarana, hingga pembiayaan sekolah. Kemudian yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah harus memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan, produksi, atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. Yang empat, kompetensi supervisi, yakni kepala sekolah harus mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Yang kelima, kompetensi sosial, yakni kepala sekolah harus mampu menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk pelaksanaan tugas pokoknya. Kemudian, guru dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. 1. Peranan wakil kepala sekolah. Trianto dan Tasriel menjelaskan bidang tugas wakil kepala sekolah meliputi 1. Bidang akademik, bertugas menyusun, melaksanakan, menilai, dan menindaklanjuti program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 2. Bidang kesiswaan, bertugas mengelola peserta didik dalam rangka pengembangan kapasitasnya secara optimal sesuai minat dan bakat masing-masing, serta menegakkan disiplin dan tata tertib peserta didik. 3. Bidang sarana dan prasarana, bertugas mengelola dan mendayagunakan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah secara optimal untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian bidang humas, bertugas membangun jejaring kerjasama dengan pihak luar serta mengelola hubungan sekolah atau madrasah dengan pihak lain di luar sekolah dalam rangka mendapatkan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah. 2. Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan wakil kepala sekolah. Trianto dan Tasriel menyatakan bahwa penilaian kinerja wakil kepala sekolah atau madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 5 komponen penilaian sebagai berikut. Yang pertama, komponen kepribadian dan sosial, meliputi melaksanakan tupoksi sebagai kepala sekolah dengan penuh kejujuran, ketulusan, komitmen, dan integritas, serta tanggap dan peduli terhadap kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua, komponen kepemimpinan pembelajaran, meliputi menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran. Dan yang ketiga, komponen pengembangan sekolah, meliputi menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan sekolah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian yang keempat, komponen kewirausahaan, meliputi menerapkan nilai dan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam mengembangkan sekolah. Dan yang kelima, komponen 5 dibagi menjadi 4 bidang sebagaimana tupoksi wakil kepala sekolah. Kemudian, guru dengan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian. 1. Peranan ketua program keahlian. Trianto dan Tasriel menguraikan tugas dan pekerjaan ketua program keahlian, yaitu merencanakan kegiatan tahunan pada lingkup program keahlian, merencanakan pengembangan pada lingkungan program keahlian, mengelola pembelajaran pada lingkup program keahlian, mengelola sumber daya manusia yang meliputi guru, kepala bengkel atau sanggar atau laboratorium, dan teknisi atau laboran pada lingkup program keahlian, mengelola sarana dan prasarana bengkel atau sanggar atau laboratorium pada lingkup program keahlian, mengelola keuangan program keahlian sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien,
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada lingkup program keahlian, dan menyusun laporan kegiatan lingkup program keahlian. 2. Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan ketua program keahlian. Daryanto Tantasriyal menyatakan bahwa penilaian kinerja ketua program keahlian berdasarkan pada 8 aspek, yaitu aspek kepribadian, aspek sosial, aspek perencanaan, aspek pengelolaan pembelajaran, aspek pengelolaan sumber daya manusia, aspek pengelolaan sarana dan prasarana, aspek pengelolaan, dan aspek evaluasi dan pelaporan. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium atau bengkel. 1. Peranan kepala laboratorium atau bengkel. Dilansir dari laman Teknik Elektro Universitas Brawijaya 2013, tugas pokok dan fungsi dari kepala laboratorium atau bengkel meliputi 1. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan laboratorium. 2. Melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium. 3. Mengelola tenaga laboratorium. 4. Memantau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di dalam laboratorium. 5. Memberikan evaluasi terhadap hasil kinerja para anggota laboratorium. 2. Aspek yang dinilai pada penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan kepala laboratorium atau bengkel. Daryanto Tantasriyal menyatakan bahwa aspek yang dinilai pada penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan kepala laboratorium atau bengkel sekolah meliputi kompetensi kepribadian, meliputi berperilaku arif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kompetensi sosial, berkomunikasi dengan berbagai pihak secara santun, empatik, dan efektif. Kompetensi berorganisasian guru, laboran, atau teknisi meliputi mengkoordinasi kegiatan praktikum dengan guru. Kompetensi pengelolaan program dan administrasi, memantau kondisi dan keamanan bahan serta alat laboratorium atau bengkel. Kompetensi pengelola pemantauan dan evaluasi meliputi memantau kondisi dan keamanan bahan serta alat laboratorium atau bengkel. Kompetensi pengembangan dan inovasi meliputi mengikuti perkembangan pemikiran tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium atau bengkel sebagai wahana pendidikan. Kompetensi lingkungan dan K3 menerapkan dan menetapkan ketentuan mengenai K3. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. 1. Peranan kepala perpustakaan. Daryanto Tantasriyal menyatakan bahwa tugas pengelola atau kepala perpustakaan yaitu menyusun program kerja dan jadwal kegiatan, membuat analisis kebutuhan alat perlengkapan perpustakaan, membuat analisis penambahan buku koleksi perpustakaan, baik buku pelajar, buku fiksi dan non-fiksi, dan buku referensi. Mengelola administrasi perpustakaan, mengolah buku koleksi baru dan menyimpan sesuai ketentuan, melayani peminjaman buku koleksi kepada pengunjung perpustakaan, bersama Wakasek, Kaprok, dan wali kelas mengampanyekan gemar membaca dan berkunjung ke perpustakaan, rencanakan, melaksanakan, dan melayani kebutuhan pengunjung terhadap perpustakaan. Setiap 3 bulan sekali membuat progres report dan dilaporkan kepada kepala sekolah. 2. Aspek yang dimiliki pada penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan kepala perpustakaan. Ada 6 kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru dan mendapatkan tugas tambahan sebagai pengelola atau kepala perpustakaan sekolah atau madrasah, yaitu kompetensi manajerial meliputi merencanakan dan melaksanakan program perpustakaan sekolah atau madrasah. Kompetensi pengelola informasi, mengorganisasi informasi dan memberikan jasa dan sumber informasi. Kompetensi pendidikan, memiliki wawasan pendidikan.
Kompetensi kepribadian meliputi memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi. Kompetensi sosial meliputi membangun hubungan sosial dan komunikasi. Kompetensi pengembangan profesi meliputi mengembangkan ilmu, menghayati etika profesi, menunjukkan kebiasaan membaca. Beban kerja guru dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. Pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru, sebagaimana telah disebutkan di bagian akhir guru dengan tugas tambahan. Beban kerja minimum. A. Guru kelas, beban kerjanya adalah mengampu paling sedikit satu rombongan belajar dalam 1 minggu secara penuh dalam satu satuan pendidikan dasar. B. Guru mata pelajaran, beban kerjanya adalah paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah. C. Guru bimbingan atau konseling, beban kerjanya adalah mengampu bimbingan konseling paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk layanan tatap muka terjadwal di kelas untuk layanan perorangan atau kelompok bagi yang dianggap perlu dan yang memerlukan. D. Guru pembimbing khusus, beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu adalah paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu. E. Guru yang diberi tugas tambahan, jenis tugas tambahan dan jumlah tatap muka bagi guru yang diberi tugas tambahan adalah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah atau madrasah, beban kerjanya adalah paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu bagi guru yang berasal dari guru mata pelajaran atau pembimbing, 40 peserta didik bagi kepala sekolah atau madrasah yang berasal dari guru pembimbing dan konseling. Beban kerja minimum. 2. Wakil kepala sekolah atau madrasah, beban kerjanya adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu bagi guru yang berasal dari guru mata pelajaran atau bimbingan, 80 peserta didik bagi wakil kepala sekolah atau madrasah yang berasal dari guru bimbing dan konseling. 3. Ketua program keahlian, beban kerjanya paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. 4. Kepala laboratorium, beban kerjanya adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. 5. Kepala perpustakaan, beban kerjanya perpustakaan adalah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Pemenuhan kewajiban tatap muka. Daryanto dan Tasrial mengemukakan bahwa pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan pengawas bimbingan dan konseling yang belum dapat memenuhi ketentuan karena kekurangannya jumlah satuan pendidikan atau guru yang dibina, dapat memenuhi kekurangannya dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mendapatkan tugas tambahan menjadi pengawas satuan pendidikan yang jenjang yang berbeda. Misalkan, pengawas TK merangkap menjadi pengawas SMP. 2. Mendapatkan tugas tambahan bukan kepengawasan dari Kepala Dinas Pendidikan. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan sebagian tugas rutin pada Dinas Pendidikan. 3. Khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang berkedudukan di provinsi dapat melaksanakan kewajiban 24 jam tatap muka di sekolah binaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satuan kabupaten atau kota atau lebih. Penemuan jumlah tatap muka pengawas dikoordinasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Kondisi penyebab kekurangan jam pengajar. A. Jumlah peserta didik dan rombongan belajar terlalu sedikit.
jumlah peserta didik terlalu sedikit atau jumlah rombongan terlalu sedikit akan mengakibatkan jumlah tatap muka untuk mata pelajaran tertentu belum mencapai angka 20 jam per minggu. Agar jumlah beban mengajar mencapai 24 jam atau kelipatannya, dibutuhkan jumlah rombongan belajar yang memadai. B. Jam pelajar dalam kurikulum sedikit. Jumlah jam pelajar mata pelajaran tertentu dalam struktur kurikulum ada yang hanya 2 jam per minggu, antara lain bahasa asing, sejarah, agama, penjas, kesenian, kewirausahaan, penguatan lokal, keterampilan, dan pengembangan diri, mengakibatkan 22 guru yang mengajar pelajaran tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban minimal 24 jam tatap muka per minggu. C. Jumlah guru di satu sekolah untuk mata pelajaran tertentu terlalu banyak. Kondisi ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam proses rekrutmen atau karena perubahan beban mengajar guru dari 18 jam menjadi 24 jam per minggu. Jumlah guru yang melebihi dari kebutuhan yang direncanakan mengakibatkan ada guru yang tidak mengajar 24 jam per minggu. D. Sekolah pada daerah terpencil atau sekolah khusus. Sekolah yang beralokasi di daerah terpencil biasanya memiliki jumlah peserta didik yang sedikit. Kondisi ini terjadi karena populasi penduduk juga sedikit. E. Sekolah khusus yang karena kekhususan programnya, jumlah peserta didiknya yang sangat didik karena rombongan belajarnya sedikit, mengakibatkan guru mengajar tidak sampai 24 jam per minggu. Pemenuhan beban kerja guru. Daryanto dan Tasrial menyatakan bahwa seorang guru dapat melakukan pemenuhan beban kerja guru melalui 2 jalur, yaitu A. Alternatif pemenuhan. 1. Mengajar pada sekolah lain, pendidikan terbuka, kelompok pembelajar. 1. Mengajar pada sekolah atau madrasah lain. 2. Menjadi guru bina atau pamong pada SMP terbuka. 3. Menjadi tutor pada program kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C. 2. Merasakan tim teaching. Tim teaching merupakan prinsip bahwa dalam satu kelompok belajar untuk satu mata pelajaran diampu oleh lebih dari satu guru. Tim teaching dapat dilakukan oleh guru-guru dalam satu sekolah yang sama atau oleh guru-guru dari sekolah yang berbeda. Tim teaching bisa dilaksanakan apabila tuntutan kurikulum membutuhkan lebih dari satu orang guru untuk menangani satu rombongan belajar yang proses pembelajarannya merupakan satu kesatuan. 3. Melaksanakan pengayaan dan remedial khusus. Pengayaan dan remedial khusus merupakan prinsip bahwa penugasan secara khusus bagi satu orang guru untuk kelompok peserta didik yang memerlukan bimbingan secara khusus. Guru yang mendapat tugas tersebut disetarakan dengan beban mengajar 2 jam per minggu. B. Kondisi khusus dengan persetujuan Menteri. 1. Bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus. 2. Berkeahlian khusus. Dan 3. Dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional kondisi khusus yang dimintakan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat banyak salah kata mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati loh ini bisa keras.